berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom saudara-saudariku yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita masih hidup sampai hari ini dan dapat beribadah. Semoga saudara-saudari tetap sehat secara rohani dan jasmani ya. Keadaan pandemi ini membuat kita lebih menyadari bahwa hidup ini sungguh karena anugerah Tuhan. Dan kematian itu sangat dekat. Bisa tiba-tiba saja datang. Karena itu, mari kita serius mempersiapkan hidup kekekalan agar sesuai tambah hari dengan kehendak Tuhan. Segala hal yang masih belum beres, mari kita minta pertolongan Tuhan supaya bisa dituntaskan sesuai jalan Tuhan. Saudara, mari hati kita terbuka. Kita mau berdoa kepada Tuhan, mohon berkat-Nya. Bapa yang baik, karena kasih setia, kemurahan, kesabaran-Mu, kami bisa hidup sampai hari ini. Terpelihara, boleh beribadah, dapat melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu. Syukur kepadamu. Ampunilah dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami ampuni dosa orang yang bersalah, merugikan, yang berbuat jahat kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa, kami mohon Tuhan petunjuk-Mu, kami mohon urapan-Mu yang baru, kami mau belajar firman-Mu. Berkatilah kami, supaya kami mengerti dan dapat melaksanakan dalam keseharian kami. Bukan hanya berbicara, bukan hanya mendengar, tapi mempraktekannya. Sungguh kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, hari ini kita mau belajar dari kitab Mazmur 4. Mari kita bersemangat antusias, karena firman Tuhan adalah kompas atau petunjuk dalam kehidupan. Doa pada malam hari, Mazmur 4. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud.
Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperhatikan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau berbaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, Mazmur 4 ini bertema mengenai kebohongan musuh, sehingga penulis atau Daud merasa sangat tertekan, tetapi dia percaya bahwa Allah membelanya, Allah akan menolongnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kitab Mazmur, teks Mazmur 4 ini ditulis oleh Daud dan dinyanyikan oleh para pemimpin biduan atau singer, sekarang ini disebut song leader atau kor, paduan suara, yang diiringi oleh musik kecapi atau harpa. Kitab ini atau bagian ini adalah teks doa saat hidup dalam keadaan sangat sesak, seruan karena sangat tertekan, hidup dalam bencana dan kesulitan. Dan seruan itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Kitab Mazmur adalah teks doa dan teks puji-pujian yang diilhamkan Roh Kudus. Ditulis untuk mengungkapkan perasaan hati yang sangat mendalam terhadap Tuhan. Jadi seruan minta tolong itu hanya ditujukan pada Tuhan. Dan diimani bahwa akan dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Sebab penulis atau Daud mempunyai hubungan pribadi yang akrab, yang erat dengan Tuhan. Ia mengabdi, ia setia kepada Tuhan. Perhatikanlah ayat-ayatnya sekali lagi. Daud tahu, dia sadar, dia sangat yakin karena dia mempunyai pengalaman-pengalaman hidup selama ini dengan Tuhan. Bahwa Tuhan akan membenarkannya. Bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan padanya. Tuhan akan mendengar seruan doanya. Tuhanlah yang telah memilihnya. Tuhan mengasihinya. Tuhan telah memberikan sukacita kepada hidupnya pada masa-masa yang lalu. Dan Tuhan juga akan menolong dia pada masa yang akan datang. Sehingga dia dapat tidur dengan aman. Karena Tuhan yang membiarkannya diam dengan aman. Jadi Daud sangat yakin bahwa selama ini Tuhan memelihara kehidupannya. Dan Tuhan akan terus memelihara kehidupannya. Karena hidupnya dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Daud punya keinginan yang sungguh akan pertolongan Tuhan. Dia fokus kepada pertolongan Tuhan. Yang ketiga, karena Daud mempunyai gaya hidup yang saleh. Perhatikan, saudara, bahwa dia sadar bahwa hidupnya dikasih Tuhan. Dan dia tahu untuk mempersembahkan korban yang benar atau hidup yang benar. Persembahkanlah hidup sebagai persembahan yang sejati, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Memang Daud bukan orang yang sempurna, tapi pada saat dia ditegur, dia sadar kesalahannya, dia tidak mengeraskan hati, dia mengaku dosa dan dia bertobat.
Saudara-saudara, untuk memperoleh kepastian bahwa Tuhan akan menjawab seruan doa orang yang sungguh-sungguh hidup saleh, hidup setia, hidup mengabdikan diri pada Tuhan, ada beberapa ayat yang mari kita baca dan itu akan meneguhkan kita. Di dalam Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Sebab itu mari kita mengevaluasi diri. Mari kita memperbaiki, tambah hari tambah hidup benar, melakukan apa yang Tuhan mau. Ayat berikut kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Jelas, orang yang saleh yang melakukan kehendak-Nya, doanya didengar oleh Tuhan. Mari kita lihat lagi di dalam Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Rahasia doa yang terjawab adalah tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus berarti makin dekat kita dengan Tuhan, makin selaras doa-doa kita dengan sifatnya Tuhan, dengan ajaran firman Tuhan, sehingga tentu doa kita akan lebih efektif. Tinggal di dalam Kristus itu artinya Tuhan, firman Tuhan, sifat Tuhan, sikap Tuhan, itulah yang menguasai pikiran kita, sehingga yang kita minta, yang kita doakan juga selaras, sejalan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 22 bagian A. Ibrani 10 ayat 22 bagian A. Mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Saudara, iman kepada Kristus, waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, itu adalah hal yang sangat mendasar. Iman itu berarti sungguh percaya akan kebaikan Tuhan, akan kemurahan Tuhan, akan kasih karunia Tuhan dan pertolongannya. Gak ragu-ragu gitu. Yakin bahwa Tuhan itu baik, meskipun keadaan hidup tidak selalu baik. 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22. 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak meneduh kita, maka kita memperoleh keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi saudara, mari kita belajar untuk hidup menaati, mengasihi, menyenangkan hati Allah. Agar doa-doa kita yang sesuai tentu dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan, itu dapat dikabulkan. Tuhan mendengar dan Ia akan menjawab. Meskipun kadang jawaban Tuhan itu mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi imanilah. Sebab orang benar itu hidup karena percayanya, karena iman. Bahwa Tuhan pencipta dan pemberi kehidupan bagi kita. Tuhan juru selamat kita. Ia tahu yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Hal inilah yang menjadi dasar kepercayaan yang teguh. Yang membuat dalam segala keadaan sukacita tetap ada. Tentu sukacita batiniah. Ya. Yang kekal itu, yang bersumber dari pengenalan dan pergaulan akrab dengan Tuhan. Sukacita batiniah itu ada. Kita tidak putus asa.
tetap ada, diberikan Tuhan kekuatan, memiliki pengharapan, ada ketenangan sehingga bisa tidur dengan tentram. Lihat ayat terakhir. Jadi kalau saudara susah tidur karena stres, baca lagi ya Mazmur 4 ini. Harap renungkan, minta roh Tuhan untuk membukakannya bagi saudara. Evaluasi diri dan datang pada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat memberikan kelegaan kepada kita. Saudara, ketika penderitaan makin bertambah-tambah, mungkin semangat hampir patah. Bahkan sudah timbul keraguan bahwa apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar Tuhan itu peduli? Inilah yang harus segera dilakukan. Emergency, segera dilakukan. Nomor 1, ingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Dan Tuhan akan memelihara hidup kita selama kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang kedua, ingat janjinya. Di dalam Roma 8 ayat 28. Sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, bagi orang-orang yang terpanggil hidup sesuai dengan rencananya. Dan ayat-ayat lain. Jadi ingat kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita alami. Yang kedua, ingat firman Tuhan. Makanya pikiran kita ini harus dikuasai oleh firman. Yang ketiga, ingat saudara, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang taat firman Tuhan, yang setia sampai dengan akhir kehidupan, walaupun di dunia tiap hari banyak penderitaan, tapi firman Tuhan yang ya dan amin katakan, pada akhirnya kita akan pindah ke sorga. Kekal, abadi, mulia, sempurna, tidak ada kesusahan dan air mata di sana. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pikiran inilah yang membuat kita lebih tabah, menanggung segala hal yang Tuhan izinkan berlaku di dalam hidup kita. Yang keempat, saudara perlu komunitas yang membantu, yang memperhatikan, yang menguatkan, yang mendoakan. Di mana komunitas itu? Di gereja Tuhan. Jadi kalau saudara perlu bantuan untuk didoakan, didengarkan, sharing, diperhatikan, mungkin saran-saran, solusi masalah, saudara boleh hubungi kami, para pelayan Tuhan. Kami bersedia mendengar dan berusaha mencari solusi apa yang bisa membuat saudara menjadi kuat, tabah menanggung segala penderitaan. Karena di dunia ini sementara. Jadi ingat kebaikan Tuhan. Ingat firman Tuhan. Ingat di dunia ini cuma sementara. Asal kita tinggal percaya, taat dan setia sampai di akhir kehidupan kita, sorga tersedia. Dan perlu komunitas orang-orang percaya yang mengasihi, mendoakan, menguatkan dan menghiburkan. Kiranya firman Tuhan ini menolong saya dan saudara untuk bisa tenang di tengah segala camuk penderitaan. Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Mari kita sungguh-sungguh imani firman Tuhan ini. Baca lagi, renungkan, evaluasi diri, introspeksi, dan datang cari kepada Tuhan. Jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu.
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah dapat mempelajari firman-Mu dari Mazmur 4. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Tuhan tahu masalah kami, kekhawatiran kami menyerahkannya kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan apa yang harus kami lakukan. Beri kami hikmat, beri kami hati yang taat. Tambahkan iman kami Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan sekali lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu dan Engkau mengerti. Hanya Engkaulah yang bisa memberikan kami kekuatan baru. Tolong kami Tuhan, supaya melalui pertolongan-Mu kami dapat bersaksi tentang kuasa dan kasih-Mu. Supaya banyak orang boleh percaya kepadamu. Kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu dan keluarga mereka. Tuhan, tolong mereka di dalam pergumulan hidup, supaya juga mereka menjadi pemenang, sehingga mereka kuat dan dapat menguatkan banyak orang. Juga seluruh jemaat Tuhan, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum wanita dan kaum pria. Tuhan, berikanlah kami semua kekuatan, sukacita, semangat, karena Tuhan selalu beserta kami. Roh-Mu yang kudus mengajar, menghibur, menolong kami, supaya kami dapat berdiri teguh dan tidak goyah. Kami menyerahkan keluarga besar kami, suami, istri, anak, mantu dan cucu-cucu kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin kami supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Diberikan hikmat sehingga Indonesia ini menjadi negara yang sejahtera karena anugerah Tuhan. Bahkan di Indonesia ini banyak orang boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai kami, pakai gereja-Mu menjadi alat yang efektif bagi pekabaran Injil untuk memenangkan jiwa-jiwa di saat pandemi ini. Tuhan, kami mohon kiranya
supaya pandemi ini cepat berlalu sehingga kami dapat bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu pertolongan datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan segala-galanya hanya kepada kasih dan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengasihi kami, dan kami mengalami dan menyadari itu kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tidak takut, kami menyerahkan semua ketakutan, khawatiran kami kepadamu, sebab Engkaulah yang memelihara kami. Saudara, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan dengan iman kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, Allah yang sempurna, Bapa yang kekal, sahabat yang paling baik. Tuhan memberkati engkau saudara dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lakukanlah yang terbaik. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu dan semua yang engkau katakan dan engkau perbuat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memulihkan keadaanmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan dengan percaya. Amin.